Iya, wah, selamat siang kepada seluruh seluruh teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Ya, berikut ini adalah sebuah penjelasan, sebuah demo tentang bagaimana Gacape server saya implementasikan di salah satu warnet yang ada di Kota Magelang, yaitu lebih tepatnya adalah Sandinet. Untuk Gacape server sendiri itu mempunyai tiga mode utama, yaitu yang pertama adalah diskless, kemudian yang kedua adalah virtual, kemudian yang terakhir itu adalah local mode. Dari ketiga metode tersebut, Gacape yang ada di Sandinet ini menggunakan mode local mode karena terbatasnya resource dari komputer dan juga topologi jaringan yang belum mendukung adanya untuk diimplementasikan dalam bentuk model diskless maupun model virtual. Ya, ini adalah menu Gacape-nya sendiri. Ya, seperti ini. Ada 8 game online yang saya pasang di sini. Kemudian untuk mendemokan bagaimana local mode ini bekerja, itu saya akan menghapus salah satu game yang ada di folder game online. Di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kemudian saya akan menghapus point blank dari G Arena ini dengan kapasitas yang ada di G Arena PB Indonesia ini adalah 3,21 GB. Kemudian nanti akan saya demokan bagaimana klien dari Gacape akan menarik atau mengunduh file dari Gacape server. Ya, ini kemudian tinggal klik 2 kali saja pada menu PBG Arena. Ada error sedikit. Oke, saya perlu hilangkan salah satu game ternyata. Oke, saya hilangkan game point blank yang lama. Oke, kita lihat space-nya 7,27, ya mencukupi. Nah, sekarang saya ulangi lagi untuk menarik file ini. Ya, seperti ini adalah kecepatan yang biasa akan didapatkan oleh seorang klien saat berada di warnet Sandinet ini. Kecepatan ini biasanya maksimal itu berkisar di angka 10 MB per second. 10 MB per second karena jaringan di warnet Sandi ini masih menggunakan jaringan 10/100 MB. Otomatis kecepatan maksimal dari LAN card maupun dari switch hub-nya itu adalah maksimal 10 MB. Nah, seperti dilihat ini adalah 10 MB. Kemudian saya berpindah ke ini komputer 16, kemudian saya berpindah ke komputer 15 untuk mendemokan juga bagaimana saat kecepatan 10 MB tersebut dibagi ke 2 komputer. Oke, di sini saya akan menghapus sebuah game Dragon Nest. Saya delete. Anda yakin untuk mendelete? Yes. Kemudian saya akan menarik filenya dari Gacape server. Ya, ada Dragon Nest. Ya, seperti bisa dilihat bahwa 10 MB kecepatan maksimalnya itu nanti akan
terbagi menjadi dua bagian, yaitu komputer 15 dan komputer 16, sementara komputer yang lain. Jadi total PC yang ada di SandiNet itu ada 17 dengan operator. Kalau hanya komputer kliennya ada 16. Itu sedang tidak mengambil data dari Gacapay server. Berapa lama kira-kira total waktu yang diperlukan? Sebentar. Untuk total waktu yang diperlukan nanti akan saya perlihatkan spek dan juga komputer dari servernya Gacapay sendiri. Ini kita lihat komputer kliennya. Sorry, saya beri proteksi sedikit. Ya, menggunakan DirectX DDR06. Dari sini akan kelihatan PC yang saya gunakan masih berbasiskan dual core, masih di DDR2 ya. DDR2 maksimal RAM-nya ini adalah RAM yang terinstal adalah 2 GB, kemudian VGA-nya menggunakan Intel, menggunakan onboard-nya, masih menggunakan onboard-nya, karena PC yang nomor 15 ini VGA eksternalnya itu kemarin rusak dan belum bisa menggantikan dengan yang baru. Oke, di sini masih berjalan selama beberapa saat dengan kecepatan sekitar 56. Terpindah ke nomor 15. Ya, tadi dari kecepatan 10 mega ternyata di sini bisa mendapatkan kecepatan 7 mega, masih mengupdate Point Blank Arena. Kalau di sini speknya ini Mas yang sudah menggunakan VGA eksternal. Menggunakan VGA eksternal. Cari diagnostik lagi. Oke, hampir selesai ya, masih sekitar setengah perjalanan lagi. Ya, menggunakan Biostar G31, RAM yang terinstall 2 GB, kemudian displaynya ini sudah menggunakan eksternal card GeForce 1 GB. Untuk serinya 9400 GT. Ya, kemudian kita menuju ke servernya. Ya, ada di bagian pojok dari warnet ya. Di sini lebih tepatnya adalah bilik nomor 8. Ya, ini adalah server dari Gacapay server yang ada di SandiNet. Oke, ya berhubung saya biasa melakukan remote melalui TeamViewer, jadi keyboard yang ada di sini maupun mouse-nya jarang saya gunakan. Bisa terlihat berdebu dan juga saya berikan plastik untuk melindunginya dari debu-debu yang berterbangan. Oke, arahkan. Ya, ini adalah Gacapay servernya sendiri. Bisa kita klik pada menu synchronize. Ya, di sini terlihat bahwa dua PC yaitu Sandi 15 dan juga Sandi 16 sedang melakukan update untuk mengambil data dari server Gacapay. Kecepatannya, karena di sini menggunakan jaringan yang kecepatannya maksimal 100 mega baik dari LAN card maupun switch hubnya, itu maka kita akan maksimal itu mentransfer dari komputer satu ke komputer yang lain ataupun dari internet, itu maksimal berada di kecepatan 10 megabyte per second. Seperti bisa dilihat ya pada
konfigurasinya di bagian hardware, kemudian cek ke network. Nah ini network card semuanya masih menggunakan FE ya, masih menggunakan FE. FE itu fast Ethernet. Fast Ethernet itu artinya dia berjalan pada kecepatan 100 megabit per second. Sedangkan kalau hanya huruf E saja tanpa huruf F atau Ethernet itu dia berada di kecepatan 10 mega. Spek servernya sendiri bagaimana untuk lokal? Ya, saya akan sinkronis dulu. Ini adalah spek server dari GachaP server mode lokal yang ada di SandiNet. Ini menggunakan XP SP3, kemudian dual core 5200. Ya lebih tepatnya ini adalah salah satu PC client yang saya gunakan untuk menjadi PC server. Kemudian dari diagnostik RAM yang terinstall 2 GB ya, sama seperti komputer lain yang lainnya yang barusan tadi 1516 dan juga PC yang lain. Ada G31 juga. Untuk displaynya menggunakan onboard, jadi masih minimalis sekali gitu, masih ceremende lah. Oke, sembari menunggu ya, sepertinya ini sudah hampir selesai ya sepertinya ini Sandi 16. Oke, kita coba lihat Sandi 16 kanan. Ya, ini ada tampilan dari PC 16. Oke, ternyata sudah selesai. Kita coba minimize, kemudian ke synchronize. Ya, oke, bisa dilihat bahwa sekarang tinggal PC 15 saja yang melakukan updating game Dragoness. Kemudian dia mendapatkan kecepatan 11 mega, lebih tinggi ya, tapi masih di kisaran angka 10-an. Oke, kita coba lihat remote controlnya tadi. Ya, kita sudah keluar ya. Ini sudah keluar. Coba sama remote. Ini kita bisa jam remote. Ini adalah PC 16 ya. Ya, ada garis seperti ini karena refresh rate-nya itu kecil. Nah, itu kita lakukan refresh secara manual. Oke, nanti akan bersih. Oh maaf, ini bendera ternyata. Bendera 17 Agustus, peringatan 17 Agustus. Saya gunakan background merah putih. Kemudian untuk billing warnet yang kami gunakan itu ada 3 billing. Kita selesaikan dulu. Iya. Oke, saya matikan komputer. Oke, sudah mati. Sambil menunggu. Oke, ya bisa dilihat ini untuk mendapatkan file 50% dari total 78 GB itu dengan kecepatan 100 MB per second, itu dibutuhkan waktu sekitar 2 menit ya, 2 menit. Saya anggap 2 menit karena tadi kan terbagi dengan komputer nomor 16. Oleh karena itu 2 menit untuk mengambil data sebanyak setengah 50%. 7,6 giga ini. Nah, oleh karena itu untuk menarik total 8 giga dari game Dragoness itu akan dibutuhkan waktu sekitar 4 menitan. Oke, sampai di sini dulu. Kita kembali ke komputer operator. Oke, di sini ada pilihan online PC, ada 5 dari 16 PC.
install dulu. Ya masih berjalan seperti siput ya. Ya tapi sejauh ini tetap oke lah mensupport warnet ini. Jadi kalau biasanya kan file update patch terbaru game online itu kan filenya di bawah sekitar 100 mega lah. Kalau mungkin ya di atas 100 mega itu kalau nggak sedang update besar-besaran itu ya biasanya Iodance itu hari Jumat yang 1 bulan sekali melakukan update, dan karena dilakukan dalam 1 bulan sekali filenya itu besar. Oleh karena itu kita bisa sampai mencapai 100 mega, dan saat 100 mega itu diupdate dari server Gacape itu akan tidak terasa sekali. Bahkan di warnet ini saya membiarkan klien untuk melakukan updating sendiri karena prosesnya tidak lama, atau lebih mudahnya nggak sampai 5 menit lah. Untuk implementasi dari Gacape server sendiri, karena kita mempunyai keterbatasan dalam sumber daya hardware, maka mode yang baru bisa dilakukan adalah menggunakan untuk game online-nya. Sedangkan untuk menu-menu yang lain seperti sharing movie dan juga sharing hal-hal yang lain belum bisa saya terapkan. Selain itu juga karena saya juga masih belum lanjut lagi untuk mengotak-atik server Gacape-nya, atau lebih mudahnya agak malas juga ini. Oke, di sini saya menyediakan game-game offline agar saat mereka jenuh dengan game online, ingin main game-game yang ringan untuk anak-anak yang baru belajar tentang internet, itu diberi game-game offline. Oke, seperti ini. Oke, ngerekam bang. Pembagian drive di komputer klien itu saya bagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian ini menggunakan memori internal sebesar 149, ini 160 GB ya. 160 GB ini terbagi menjadi 3 partisi CDE. C ini adalah untuk Windows dan juga game-game offline. Saya menggunakan restore-nya, tidak menggunakan restore dari Gacape, karena kalau menggunakan restore dari Gacape kemarin saya coba itu agak-agak ribet, jadi saya kembalikan lagi ke menggunakan DeVries. Oke, menggunakan DeVries. Kemudian itu dengan menggunakan DeVries, drive yang saya freeze itu adalah drive C, sedangkan drive D dan juga E itu tidak saya freeze. Game drive D isinya adalah game-game online,
sedangkan drive ini adalah isinya data-data user, bisa berisi data film ataupun data downloadan dari klien. Jadi my dokumennya pun saya rubah ke default drive-nya ada di, sehingga ketika klien mendownload atau menyimpan data itu tidak akan hilang. Oke, sudah selesai. Oke, saya klik game start. Untuk aplikasi halo. Nggak boleh. Cepat mas. Ya, ini game Dragoness, salah satu game yang lumayan berat saat load pertama kali untuk masuk ke servernya Game School. Butuhkan waktu beberapa lama, terutama koneksi yang diperlukan dan juga spek dari komputer servernya, komputer kliennya sendiri, komputer klien itu sendiri.